Luar biasa saya katakan ya. 1 minggu berlalu, Tuhan begitu baik untuk kita semua. Satu minggu dalam kesaksian, tanggal 802. Kemarin kami pergi ke rumah teman saya yang suaminya ada di dalam salah satu awak di Mata 3. Sampai tadi malam saya mimpi masih ya. Lucunya, yang saya nggak tahu apa guru di sini, guru senior ya. Orang kalau dalam rencana itu bisa ngawur-ngawur ya ngomongnya ya. Kami yang datang malah dia bilang gini sama teman saya yang itu saya dulu pengajar di ujung. 1 orang itu banyak. Saya pengajar, mereka jemaah atau udah. Ya, dia bilang sama teman saya yang namanya Yuli ya. Jangan sedih ya. Sampai kami kalau orang Jawa bilang dong. Jangan kita yang kasih bilang ya, jangan sedih ya. Buat ya, enggak, dia malah jangan sedih ya. Dia enggak sedih. Orang datang Bapak Ibu, dia yang kejar-kejar. Kita kasih kuat-kuat dia. Apa saya secara psikolog orang ini mungkin antara percaya dan tidak percaya, ya. Tapi dari sekian cerita-cerita yang kami dengar, suaminya itu suka ngajak dia nonton. Siapa yang tahu film Hunter Killer itu peristiwa kapal selam yang komando ini, ya. Itu sering peristiwa. Jadi dia sering itu istrinya nonton itu supaya kamu siap. Kapan saja saya dipanggil Tuhan, kamu siap. Jadi sudah disiapkan semua. Anaknya kan sudah dokter ya. Sekolah minggu saya dulu, sekarang kok aslinya dokter di SHL, ya. Enggak, saya kok. Tante berangkat dulu. Dia mau mobil Kijang Innova ya. Dulu sekolah minggu saya namanya Oki, ya. Dia berangkat. Kayak ada sedihnya gitu loh ya keluarga ini. Saya bingung ya. Apakah belum? Kan sudah diputuskan bahwa itu sudah ada oksigen, bahkan rentangannya sudah ketemu. Berarti sudah ada adil ya. Bukan tidak punya pengharapan. Tapi dari sekian kami besok ya. Yang saya tanya lagi, ya kalau tidak bisa ketemu di dunia, ketemu di surga. Kita ini loh yang tinggal ini yang sulit. Harus perbaiki karakter, perbaiki ini, tidak boleh sakit hati sama orang. Nanti kalau sakit hati sama orang nggak terangkat. Sing busuk siapa, sing warna siapa. Saya bingung ya. Tapi puji Tuhan, kalau dia tahu bicarakan hal seperti itu, saya sebagai hamba Tuhan itu bangga sekali. Kalau ada anak Tuhan, pemahaman firman-Nya itu mirip sama hamba Tuhan, ya. Jadi tidak ada beda saya dengan saudara. Ya, hidup ini tidak hanya bicara masalah duniawi, diri sendiri, ya. Tapi bicaralah tentang apa yang kita akan persiapkan. Sebentar, saya membuka buku saya kemarin Jumat, ya. Saya dapat satu pelajaran, mungkin ini beragak-agak berseri ya. Ujian firman Tuhan, nanti kita nyanyikan lagi. Saya minta tolong ya. Boleh maju lagi ya. Kita nyanyikan bait kedua tadi cuma 1 kali ya sejak. Sebelum saya bawa firman ini ya luar biasa. Kita belajar. Saya punya buletin, ya. Ini nanti mungkin 3 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan. Ya, 2 kali pertemuan. Doakan hanya 2 kali. Ku kan berdiri. Semua katakan. Di tengah badai. Ini benar-benar Bapak Ibu rasakan loh ya. Ini bukan yang minta. Ya, saya katakan pujian ini, ya. Kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, rasanya betul ya, kita sedang ada di tengah badai.
badai. Tapi pujiannya luar biasa. Judul pelajaran firman Tuhan untuk 2-3 minggu ke depan, pelayanan yang tak tergoncangkan. Saya tidak janjian sama Bu Siska. Ya, saya nyanyikan ini kemarin 2 Jumat. Biasanya itu nyeter-nyeter sedikit hari Minggu. Karena pujiannya. Ya, rupanya Tuhan mau kasih sesuatu yang bikin kita kuat. Ya, kalau masalah Tuhan buat dari yang jauh yang kita pikirkan dan kita doakan itu, saya hampir tiap hari alami. Hampir saya itu, apa yang saya bilang ajaib. Kapan hari jatuh, waktu mau komunitas jarak 1 meter. Saya sudah pikir ini pikiran manusia saya. Wow, 2-3 juta saya harus keluar lagi. Atau yang belilah yang murah-murah. Tuhan tolong. Saya bawa ke Samsung, ke TC. Cuma ini bro, masalahnya kalau di situ ya, di cok-cokannya itu tidak bisa masuk arusnya. Tidak diperbaiki, kena 71 dari 2 kebayang 2-3 juta itu harus keluar di HP 51. Ajaib enggak Tuhan itu? Ajaib. Kemarin rusak lagi. Tiba-tiba tidak tahu HP ini nasib saya oleh ini ya. Saya kalau buru-buru nyolok, belum begitu matikan, tak colok langsung keluar biru itu tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Saya tunggu sampai habis baterai yang tersisa. Main sama Bu Nelly masak. Saya sudah baru tak colok, udah mati saya naik ke atas satu. Tak colok ini, tidak masuk lagi listriknya. Tapi ada aliran listrik. Ini bukan yang kemarin. Apalagi ini Tuhan. Sudah pikir gini, tambah dia ya. Lalu minta uang 1 juta. Tambah lagi 1 juta. Saya pikir lagi ke Samsung. Saya cuma berdoa di jalan, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Ya, yang rusak apanya? Kabel itu nyatok. Cok-coknya itu kalau induknya itu nggak rusak. Kalau kamar induknya belinya 400. Tapi ini nyatok berapa? Si Oreo. Saya sampai dipeduliin sama pegawai. Bu, ibu ada di mana? Di Samsung Service. Tidak mungkin kami jual barang tidak ori bu katanya. Jadi udah kabelnya keluar 75. Tidak apa daripada keluar 2 juta 1 juta. Ajaib nggak Tuhan itu? Itu udah kebayang aja. Itu kekhawatiran saudara dan saya seringkali seperti itu. Nah, kalau masalah Tuhan buat untuk orang-orang yang minggu-minggu lalu kita sudah belajar yang berkenan, yang hidup, dan kesaksian itu bagus sekali ya. Saya bilang ya, 7 kali orang benar jatuh, dia tidak akan pasti dia bangkit lagi itu. Amsal 24 ayat 16. Berapa kali saudara jatuh? Kalau saudara orang hidup dalam kebenaran pasti bangkit lagi. Tidak mungkin terletak. Masalah BPJS itu kesaksian bagi saya 5-4 tahun yang lalu orang heboh ngurus BPJS. Saya itu orangnya agak malas-malas ya, termasuk vaksin kemarin itu bulan 2 saya sudah diajak Pak Ricardo melalui grup, saya abaikan. Bulan 3 diajak Bu Nelly, saya abaikan. Dasar memang, saya itu orangnya juga. Tapi saya selalu prinsip ini ya, kalau mau saya terlambat, kalau mau saya mungkin tidak percaya, bukan saya mau ngajain Tuhan enggak. Tuhan itu baik. Saya coba-coba lah ke Kemenang. Kemenang sudah 1 periode. Cuma 1 kali tawaran dari Dinkes ya. Saya tanya Ibu Natalia, ya, aku sayang, boleh daftar lagi nggak? Coba aja, katanya. Ternyata banyak teman saya yang daftar. Nah, kemarin divaksin, ya, hari terakhir, nggak ada lagi kesempatan ke. Berarti saya tidak telat, Tuhan baik. Banyak yang minta sudah tidak bisa, karena nanti BUMN ini akan tahap kedua yang sudah suntik bulan lalu balik, tapi yang untuk pertama udah nggak dilayani. Mungkin nanti kapan-kapan lagi gitu ya. Nah, BPJS cuma dia bilang gini, tante ayo urus BPJS-nya. Tapi saya KTP-ku, sampai urus mana? Itu loh bikin apa? Oh, yang kita bayar listrik, bayar apa di rumah tapi itu. Saya 2 minggu selesai tante. Oh ya, saya bikin kelas 3 aja saya bilang ya. Udah berhasil ya, tokonya tutup lah, yang konternya tutup lah. Ya pun rezekiku udah owner. Tapi sudah saya abaikan saja. Tiba-tiba dari Kemenang kasih KIS. Sampai nanti ini Bapak Ibu saya tidak pernah bayar BPJS. Ajaib Tuhan. Tidak bayar BPJS, tapi kalau saya ke rumah sakit tak pernah bayar 1 peser pun. Luar biasa Tuhan itu. Itulah sekian soleh. Bukannya itu istilahnya kita lah Bapak Ibu ya. Nah, saya selalu merasakan kebaikan Tuhan.
dunia. Tapi firman Tuhan juga bilang, kalau kau ingin apa yang dibuat orang baik kepadamu, buat juga yang baik kepada orang. Pasti kamu terima yang baik. Istilahnya Mbak Ratri itu baru masuk di sini ya. Kalau kita berbuat baik akan dipertemukan dengan orang yang baik. Itu ada niatnya loh kan? Yang tak itu tok. Kita berbuat baik dipertemukan dengan orang yang baik. Nah ini ya, bagian ini akan kita bahas di sini. Kita lihat Hagai 2. Nah, pelayanan yang tidak tergoncangkan. Saya usahakan seminim mungkin sampai B ya. Pelayanan yang tidak tergoncangkan. Hagai 2 ayat 6 dan 7. Kita buka ayat 2 dan 8. Saya pernah singgung ini di kaum wanita, tapi bukan masalah tentang rumah. Tapi kita akan baca Hagai 2. Kalau sudah dapat Alkitabnya, Bapak Ibu yang cinta dengan PA, tidak apa-apa lah ya. Kita kan masih di bulan-bulan menjelang. Hagai 2 ayat 2 dan 8. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 2, yang lain sambil duduk baca ayat 3. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Yosua bin Nun dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan kepada seluruhnya dan bangsa itu demikian. yang keras Bapak Ibu, jangan takut-takut. Biar itu menggema. Kalau Amsal bilang, kalau kita dengungkan balik ke kita. Kalau suara di atas bunyinya, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Dan demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Amin. Ini janji firman Tuhan. Ya, ayat 6 dan 7 saya baca ulangi. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah, ya, ini kalau masa itu Hagai hidup perjanjian lama, dikatakan waktu yang cukup panjang kalau kita kembali ke belakang, ya kembali ke belakang. Tapi bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, ya. Jadi dikatakan di sini, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Itu sudah terjadi kan? Ya, India. Wah, senang banget dia waktu dikatakan selatanya. Oh, India akan masuk kemerdekaan kemenangan. Berkumpullah dia di Sungai Gangga tanpa masker semua. Akhirnya terjadi tsunami COVID. Dibakari, ya. Saya kalau baca-baca berita yang di baris luar tak baca. Singapura itu loh sudah tidak memperbolehkan orang India masuk ke negaranya. Untuk Indonesia masuk. Pulus-pulusnya tuh, karena kalau mereka masuk kan tentunya bukan orang-orang yang kaya, orang miskin yang kita sering lihat di media itu, pasti orang-orang kaya yang masuk, jualan kain di FB. Nah, pasti uang yang dipikirkan orang yang ada di bandara itu supaya omsetnya Indonesia untuk itu banyak, tapi dia tidak pikirkan penyakit. Tapi saya lihat kemarin di karantina dari 120 orang yang datang dari India,
ada berapa orang yang dikarantina. Tapi yang bilang gini, betul-betul jangan nanti lagi kita mengulang dari awal kata pemerintah. Ya, saya juga berpikir begitu. Enggak digoncangkan. Ya, keadaan dunia mulai kita lihat seperti yang Hagai tulis ini. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan, dikatakan sini. Jadi dikatakan, walaupun firman ini menyatakan hal yang sama, jelas tadi dikatakan jangan takut. Kalau Roh Allah, ini mungkin bicara tentang Israel yang diulas lagi Israel yang keluar dari Mesir. Israel rohani di zaman sekarang adalah saudara dan saya. Kita adalah Israel rohani. Tapi jangan bilang nanti golongan saya Israel. Awas, hati-hati. Indonesia ada anti sama Israel soalnya, ya. Saudara kakak saya yang di mana? Perak itu dia punya stenlisan mimbarnya itu bintang Israel. Pernah lihat bintang Israel? Saudara sering lihat sama saudara itu bintang jasa. Segi berapa itu ya? Ya, saudara dan saya adalah Israel. Hari-hari ini dunia digoncangkan, dunia digemparkan dengan banyak hal. Ya, betul katanya. Mungkin tidak pernah audit, kita selalu jatuh. Mungkin 53 awal ini tidak pernah audit, tapi tenggelam. Ya. Baru kita merasakan getaran yang kuat di Jawa Timur, ya NTT, mulai di negara-negara yang berbeda lainnya, ya mulai digoncangkan. Tapi kalau kita lihat Ibrani 12, mari Ibrani 12, buka Ibrani 12, ya pegang firman Tuhan ya. Ini bukan hanya didengar, saudara ibadah lalu dengar, pulang, kosong ya. Pegang ya. Ini yang terjadi hari-hari ini. Ibrani 12 ayat 28-29 dikatakan di sini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, ayat 29 dikatakan sini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Biar dunia ditulis oleh Hagai. Bangsa-bangsa boleh ribut, bangsa-bangsa boleh bergejolak, tapi saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan Yesus, Ibrani jelas katakan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Oleh sebab itu, kalau saudara mau ada di dalam situasi kerajaan sorga, ya, loh masih di dunia Bu Mega ya, apa sih maksudnya? Ya, ya. Ada pernah ujian apa siapa yang tahu? Ada nyanyian di hatiku, nyanyian sorga. Ya, nyanyian di hatiku, nyanyian sorga. Jadi hati kita ini setiap hari ada surga. Surga yang bagaimana? Surga yang selalu ada sukacita, ucapan syukur, ya. Betul, saya terkesima sekali dari Ibu Heni, Ibu Wisnu. Saudara nanti lihat daftar nama-nama yang bersama kapal selam itu, saya lihat pertama kali saja itu terjadi hari itu. Saya pas ada di rumah saudara saya, kami langsung ini, Pak Wisnu, bener Pak Wisnu di dalamnya. Ibu Heni ini selalu bicara firman Tuhan waktu kami ke sana kemarin sore. Lama bisa bilang. Ya, inilah ibu kita. Dia bilang begini, 2 hari 3 hari lalu, teman saya meninggal umur 30 tahun minggu lalu. Saya ke Adiasa, masih menguatkan ibunya. Bu Heni ini sudah Bu, nah inilah jalan hidupnya. Bu Heni ini suaminya selingkuh, dia pacaran lagi, dibawa jalan-jalan batu, minum-minum, lambungnya panas, dikasih suntik penenang lalu mati. Mau nyalakan siapa? Teman-temannya nggak ada yang berani ngomong. Itu teman angkatnya ngajar sekolah minggu. Saya mau nyalakan itu suasananya nggak tepat. Kok lu sekolah minggu minum-minum sih? Bilangnya. Karena dia mungkin sedang galau dengan keadaannya, situasi itu rumah tangganya, ya. Tapi Bu Heni ini berusaha menguatkan orangnya. Gak lama ada lagi temannya sesama angkatan laut meninggal. Dia juga bilang, cilalah aku dia sendiri yang mengalami. Tapi dia kuat. Hanya firman yang keluar. Itu yang bicara tentang di hati kita ini ada kerajaan sorga. Yang dikatakan sini kerajaan yang tidak tergoncangkan.
kalau saudara punya hati yang dipimpin oleh kerajaan sorga, saudara adalah bagian kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pagi-pagi adik saya sudah kirim renungan yang temanya begini. Nanti saya bawa di kawan kita ya. Tekanan yang membawa kepada integritas. Saya bawa itu semuanya. Jadi saya tuh alihnya minta ampun. Pagi malam itu doa. Dan satunya itu juga kecil-kecil dulu tiap malam baca firman. Saya tidak banggakan hati saya, tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hati kita, tapi saya bersyukur saja. Nah, kirim dari pagi saya baca. Saya hanya balas ini. Ya, sama seperti ikan di laut. Walaupun air laut itu asin, tapi ikannya tidak ikut asin. Mana lu? Walaupun dunia ini rasanya hanyut dalam keadaannya, tapi saudara akan terbawa. Kalau saya ngomong dari depan ini, saya tidak akan memuji-muji siapapun, benar. Kesaksian Bu Frida tadi itu bagus ya, menurut saya wah luar biasa. Tapi saya bilang gini, luar biasa cara menghadapinya. Tapi kalau berkata saya bilang maaf ya, bukan ya, itu biasa. Tapi Tuhan akan bikin lebih luar biasa lagi, amin. Nah iya itu biasa. Ayo 42 pasal. Dia orang kaya, orang punya. Kalau kita lihat sejarah Ayub ini hidup di zaman Musa. Dia adalah konglomerat pada zaman itu, tapi habis semuanya. Terakhir dia bilang apa? Dulu dari kata orang aku hanya mengenal engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia berjumpa dengan Tuhan lewat persoalan yang berat. Apa-apa, bukan jalan CS kok. Ya kita ini keluarga dalam Tuhan. Ya, dulu mungkin Bu Frida waktu belum masuk dalam persoalan ini, Mak, nego, nih, ya tuh, itu apa kok? Nih, nggak bisa tahu rasanya begitu, ya, kasih ini suka memberi, ya, sedikit, saya tahu, ya, saya tahu banget, saya juga kecipratan soalnya, jadi saya tahu, tapi setelah begini, ya, saya bersyukur sebagai gembala. Biar melihat kebaikan Tuhan. Nah, jadi jangan hidup di bawah sesuatu yang dikatakan, ya. Bagaimana ya saya mau mengartikannya ya? Goncangan itu akan terjadi, ya. Goncangan itu akan terjadi karena apa yang firman Tuhan katakan tentang goncangan itu sudah ternubuat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Akhir zaman akan terjadi masa yang sukar, sulit. Saudara itu pada akhir zaman apa orang? Akhir zaman, ya. Dikatakan hari-hari terakhir itu adalah salah satu tolak ukur yang sudah ditentukan zaman gereja ya. Hari-hari terakhir Mika 4 ayat 1, Yesaya 2 ayat 2 itu sudah dijelaskan. Saya sudah baca ini dikatakan bahwa nanti pada masa zaman kita hidup sekarang ini akan banyak gunung Allah muncul, bukan gunung apa ya. Di situ orang akan berduyun-duyun mencari Allah yang benar. Itulah masanya hari ini, hari di mana saudara dan saya hidup pada generasi akhir. Tapi pada masa itu juga dikatakan akan terjadi masa yang sukar, akan terjadi kegoncangan. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan CHAPOPELOS, itu artinya sukar ya, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan membingungkan. Dikatakan situasi akan menjadi kasar, situasi akan menjadi ganas, situasi akan menjadi buas. Itu artinya dalam bahasa Yunani tadi. Ya, saudara sudah lihat ini kan? Kasar ya, bunuh ya. Dulu kita kalau melihat cerita Arya Bara itu udah heboh saat terlalu Indonesia. Sekarang biasa, bener nggak? TV udah biasa. Dulu kalau saudara lihat pembunuhan di TV, TV-nya masih hitam putih ya. Semua di TV, diulang lagi di TVRI, semua nonton. Saya ingin Bapak Ibu nonton TV pembunuhan di sini. Nama saya biasa. Ya. Ini akhir zaman. Dunia sedang digoncangkan. Dunia yang kasar, dunia yang ganas, dunia yang buas, itulah yang kita hadapi sekarang. Tapi firman Allah katakan di Ibrani, saudara ada di kerajaan Allah.
Saudara punya dunia yang tidak akan tergoncangkan. Dengan kata lain, saudara tidak akan ikut-ikut dalam pengaruh kepuasan dunia, dikatakan kekasaran dunia, keganasan dunia. Nah, kalau saudara mungkin hampir hari-hari ini terperosok atau mungkin bingung, ya, mari coba kita balik. Aku bukan warga kerajaan dunia, aku warga kerajaan surga. Aku harus mencerminkan kerajaan surga dalam hidupku. Karena ada jaminan di Ibrani ini, kalau saudara masuk dalam kelompok ini, ya, kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, saudara akan aman. Benar? Ya, itu. Arti goncangnya di sini dikatakan lagi di dalam Ibrani tadi, goncang itu digoyahkan, dibanting, dicampakkan, ya, pikiran terganggu, ada kekhawatiran, ya, itu kegoncangan dalam itu tadi Hagai, ya. Nanti Tuhan akan mengirimkan satu keadaan yang mungkin goncang. Hari-hari ini kita melihat banyak orang mulai goyah, dibanting dengan keadaan, dicampakkan, ya. Pikirannya mulai terganggu, bahkan mungkin kekhawatiran. Inilah kegoncangan-kegoncangan yang dihasilkan produk dunia itu sendiri. Tapi Tuhan katakan, ya, Ibrani 12 tadi, ya, kita karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepada-Nya. Luar biasa firman Tuhan ini, ya. Masa yang sukar, masa yang sedang digoncangkan, inilah yang dimaksud oleh Hagai 2 tadi. Jadi jangan heran, dia tak kayak ngono, dulu tak kayak ngono, memang sudah nubuatan firman Tuhan. Tapi kalau saudara menjadi orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara kerjakanlah ibadahmu baik-baik. Ya, coba kita lihat Roma 8 ayat 22. Roma 8 ayat 22. Roma 8 ayat 22, apa dikatakan di situ? Mari kita lihat. Saya akan baca di sini dikatakan. Sebab, ya, ayat 19 mulai. Ya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dengar ya, coba ya. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, kita lihat di sini bahwasannya di dalam ayat ini terus, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan, ya, sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ini loh. Jadi baik anak Tuhan, baik orang dunia, itu sama-sama mengalami goncang. Cuma bedanya tadi, saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukan berarti saudara bebas dari persoalan, yang free masalah, enggak. Menghadapi goncangan dunia, kesukaran dunia tadi dikatakan, tentu ada perbedaan. Itu maksudnya. Nah, ini tanda tanya lah sama kita ya semua ya. Kalau sama-sama caranya orang dunia kasar kita lalu kasar, orang dunia ganas kita ganas, orang dunia puas kita puas. Aku ini kerajaan surga atau kerajaan yang lain? Dunia. Tanya dalam hati kita ya. Segala makhluk sama-sama mengeluh. Roma sudah tuliskan itu, segala makhluk sama-sama mengeluh. Umat Tuhan di seluruh dunia sedang mengalami kegoncangan. Kegoncangan apa saja dikatakan? Standar moral, ya dong? Moral, politik, digoncangkan ya? Ya. Coba negara-negara yang di luar sana. Enggak usah lah dia negara di luar.
Saya dalam satu minggu ini bolak-balik lihat di TV, bupati ditangkapi semua. Kemarin itu malam terakhir, bupatinya mana itu? Ditangkap pula di Jawa, di Sumatera sana. Bahkan korupsi dana bos kepala sekolah di mana itu 7,8 M dikemana uangnya itu. Tadi pagi saya sambil persiapan mematangkan masakan firman Tuhan hari ini, saya dengar telinga saya ke masjid. Wah enak nih korban. Saya langsung amenkan dia orang apa saya amenkan gini ya. Dalam hati saya gini, saya ini sudah agak sakit loh nih korban. Dia lebih sakit loh. Saya pengen ketemu orang tapi tidak mau ketemu. Lebih sakit deh. Ya, dia bilang mau tas binu 5 meter tapi kalau karaktermu bobrok percuma katanya. Bapak Ibu tahu katanya. Sudah gaji MPR DPR itu pejabat-pejabat itu gajinya 100 juta, 500 juta masih kurang ya. Akhirnya masuk penjara karena korupsi. Tajam banget ya kenapa? Ya, banyak hal lain lagi. Ya pakai corong lagi. Ya pakai corong pula. Saya nggak pakai corong. Ini keadaan politik yang digoncangkan dikatakan ini goncangan rohani. Saudara saya yang diperak itu hamba Tuhan. Setia saya duduk sama dia, politik itu, ya sama tante itu. Panatan, persis kayak Panatan suka dengar Waloni, apa lagi Kak? Panatan, Waloni, apa lagi itu? Aku dengar lagi di sini. Tapi kalau yang ini maaf yo, mungkin karena saya sedikit, saya kan wanita ya, nggak terlalu suka rame gitu ya. Ngapain di depan semuanya? Tapi itu saya hargai. Itu kan bapak-bapak ya. Kalau mamanya saya itu sedikit ada dia politiknya gitu. Kalau saya tidak usah dipromosi. No. Siapa? Lawan-lawan siapa Pak? Ya. Yang ada lawan-lawan itu juga sedang menyanggah kayak sedang apa gitu loh. Ya, yang Jawa Waloni ya. Paul Sam. Nah itu perdebatan yang itu saya bilang gini. Di kita pun kemarin sampai tadi pagi saya dengar anaknya Yakub Nahwai bicara tentang Tritunggal versi yang berbeda. Ya. Ala Elohim katanya, ya. Mulai dengan pendapatnya masing-masing. Jadi bagaimana? Ya, ini akan Tuhan izinkan memang. Tuhan izinkan kegoncangan ini. Bumi ditekan dengan keadaan goncang juga. Alam kita mulai bergejolak. Ya, kegoncangan banyak hal akan terjadi. Tapi kembali saya katakan, Bapak, Ibu dan saya ada dalam kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Bukan berarti saya bilang begini nanti pulang oh enak yuk. Berarti kita luput dari itu. Roma tadi bilang enggak kok. Tapi kita harus menghadapinya dengan cara tetap menjalankan ibadah kita dengan tekun dan ucapan syukur. Ya, jelas dalam firman Allah bahwa kegoncangan akan bertambah, intensifnya pun akan bertambah, sehingga semua yang fana akan mengalah kepada yang kekal. Amin. Iya. Intensifnya akan bertambah. Pelayanan yang tidak tergoncangkan bukan tanpa kesulitan dikatakan sini, tetapi adalah hidup yang bergerak mengatasi setiap persoalan. Dengan iman kita berpegang kepada firman-Nya. Jadi bergerak Bapak Ibu. Dikatakan sini, pelayanan yang tidak tergoncangkan bukan tanpa kesulitan. Semua akan mengalaminya. Tapi bersyukur saudara adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ini membekali saudara dan saya untuk tetap berjalan, bergerak. Ya, saya mau Bapak Ibu ada dalam kerajaan ini. Jalan terus, maju terus. Amin. Badai datang, ya. Persoalan datang, masalah datang, hadapi saja. Ya, hadapi saja. Hadapinya jangan ngawur, gak sama dengan orang dunia ya. Beda dong ya. Arti kita lihat lagi gambar hidup dan pelayanan yang tidak tergoncangkan ini. Kita buka dulu Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Sedikit lagi dalamnya. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Nah, ayo go, baca go. Yang keras go. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita, karena itu adalah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu gerakan di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Hendaklah kamu
takut dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Benar dong? Kalau saya dengar nih, dikatakan sini arti daripada hidup yang tidak tergoncangkan ini, hidup yang tidak goncang adalah hidup yang dibangun di atas firman, hidup yang berakar, hidup yang tak tergoyahkan dan tidak bisa dihancurkan. Hari ini akan menyerang banyak orang percaya. Jangan goyah ya, ibu-ibu ya, semua yang ada di sini jangan goyah. Katakan, aku ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mau ajaran baru yang bagaimanapun, aku tetap banyak patronnya firman Tuhan. Ya, mau situasi apapun, aku tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mau politik guncang-gancing di atas sana, aku tetap ya melihat kepada Tuhan. Mau gempa di mana, mau tsunami di mana, ya, mau COVID datang sekalipun, ya, aku tetap akan memandang kepada Tuhan. Miliki iman seperti ini Bapak Ibu ya. Hidup yang dibangun di atas Yesus Kristus tidak akan mudah goyah. Coba lihat perumpamaan Tuhan Yesus membangun di atas pasir dan apa tuh? Batu. Kalau yang dibangun di atas batu datang air bah, datang angin, datang kokoh. Air bah itu bisa bicara tentang apa ya? Ya, hal-hal yang menimpa, yang bicara tentang serangan-serangan iblis ya. Bahkan angin itu perlawanan, tekanan. Ku kan berdiri, ku kan bertahan dalam tekanan. Jangan itu Bapak Ibu, perhatikan. Banting bagaimanapun, karena semua Roma katakan tadi semua akan mengalami. Saya tidak menjanjikan dari depan ini Bapak Ibu enak-enak saja hidupnya, enggak. Ya, enggak ada jaminan. Roma saya sudah buka tadi kitab Roma. Semua makhluk mengalaminya. Ya, melanda, pukulan dikatakan tidak dapat digoyahkan. Iblis tidak berhasil menggoncangkan rumah kita, menggoncangkan kerajaan yang kita pegang, yaitu kerajaan yang sudah diberikan Tuhan. Kerajaan kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Dan kalau kita lihat di sini di dalam Mazmur 16, coba lihat Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8, saya jadi baca ya. Dikatakan di sini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Aku memandang kepada Tuhan, ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Dikatakan memandang di sini tetap fokus kepada Yesus. Tetap mau fokus. Tangan kanan berbicara tentang bagaimana tempat yang lebih terhormat, ya. Gereja Tuhan harus tetap memandang kepada Yesus. Gereja yang dibangun oleh Yesus tidak dapat digoncangkan. Matius 16 tadi ya. Dan aku pun berkata kepadamu, Matius 16, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan awan maut tidak akan menguasainya. Amin. Bukan untuk Petrus toh, tapi ini disampaikan Petrus, disampaikan Yesus kepada Petrus, supaya saudara dan saya tetap memegang teguh firman Tuhan ya. Dalam Hagai tadi dikatakan, benar, kerajaan ini, dunia ini akan digoncangkan, tapi saudara dan saya ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, mari kita berdiri semuanya. Kita sampai di sini dulu, nanti kita sambung ke depannya. Kita akan mengangkat pujian ini kembali. Pegang firman Tuhan, sesulit apapun engkau berjalan, dan Tuhan sedang memagari engkau dengan kerajaan tidak tergoncangkan. Haleluya.